Komisi 3 DPR RI menerima audiensi keluarga almarhumah Didi Sera Afrianti, korban kasus penganiayaan oleh Ronald Tanur. Apa saja yang disampaikan pihak keluarga Dini dan bagaimana Komisi 3 menindaklanjuti kejanggalan dalam vonis bebas Ronald Tanur? Kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, dan pakar hukum pidana Asmi Syah Putra. Selamat malam, Bang Habib. Pak Asmi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Bang malam, Habib. Mbak. Baik, setelah menggelar audiensi dengan keluarga almarhumah Dini, Bang Habib, apa kesimpulan Komisi 3 DPR terkait vonis bebasnya Ronald Tanur? Ya, ada 3 kesimpulan rapat Komisi 3 ya tadi yang disepakati oleh kami pimpinan dan anggota Komisi 3 yang hadir. Yang pertama adalah Komisi 3 DPR RI meminta kepada Mahkamah Agung, dalam hal ini Bawas, dan Komisi Yudisial untuk memeriksa 3 hakim tersebut. Ya. Yang kedua, kami meminta kepada Kejaksaan Republik Indonesia untuk memastikan kasasi dan memori kasasi yang diajukan terkait perkara ini benar-benar kuat argumentasi hukumnya. Yang ketiga, kami mewajibkan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk memberikan perlindungan kepada keluarga almarhum. Nah, ini kesimpulan dibuat karena sejak awal kami juga sudah mendapat banyak sekali bahan, mendapat banyak sekali masukan, ya, termasuk rekaman-rekaman video dan tadi keterangan yang sangat clear dan jelas dari kuasa hukum almarhum bahwa keputusan ini memanglah keputusan yang sangat-sangat dipertanyakan keadilannya, ya, yang melukai rasa keadilan masyarakat. Bukan hanya terkait dengan dibebaskannya terdakwa, ya, padahal banyak sekali bukti-bukti yang seharusnya menjadi penguat bagi majelis hakim untuk memutuskannya, juga soal informasi yang kami dapat soal banyaknya masalah terkait cara hakim menjalankan atau memimpin jalannya persidangan. Jadi dalam konteks metodologinya, caranya maupun dalam konteks substansinya banyak sekali masalah terkait putusan ini. Sehingga tadi ada 3 kesimpulan yang saya sampaikan. Kami akan terus kawal perkara ini di tingkatan kasasi, ya. Oke. Agar benar-benar nanti putusannya benar-benar bisa memenuhi rasa keadilan. Oke. Bang Habib, tadi kan sudah mendengarkan penuturan dari kuasa hukum, dari pihak keluarga korban. Menurut Bang Habib, dari fakta persidangan yang dibeberkan tadi, kemudian juga dari bukti-bukti yang disampaikan, apa yang sebetulnya tidak terbantahkan sehingga keputusan hakim yang membebaskan Ronald Tanur ini menjadi sangat tidak masuk akal? Ya, kita banyak sekali mendapatkan informasi, ya, terutama, ya, soal rangkaian peristiwa yang harusnya membuat hakim menjadi yakin bahwa terdakwa ini bertanggung jawab atas meninggalnya, atas tewasnya si almarhumah, mulai dari pemukulan dengan botol, itu ada CCTV-nya, kemudian itu juga disampaikan, diakui dalam rekonstruksi dan prarekonstruksi maupun persidangan, kemudian juga penendangan beberapa kali, ya, seorang perempuan ditendang berkali-kali oleh lelaki dewasa, lalu juga dimasukkannya ke bagasi mobil, dan sehingga tertunda untuk mendapatkan emergency treatment atau pengobatan yang emergensi terkait kondisinya yang buruk. Yang paling parah adalah dilindasnya dengan mobil. Apakah terlindas atau dilindas dengan sengaja? Yang jelas terlindas. Jelas sekali tadi buktinya ditunjukkan kepada kami, bekas jejak ban di dada dari almarhum. Ini benar-benar bikin kita tadi betul-betul merinding melihatnya, ya. Sedemikian nyata kekejaman pelaku ini, kok masih bisa disimpulkan tidak ada bukti, ya, tidak ada saksi dan lain sebagainya. Padahal kita tahu, ya, majelis hakim seharusnya bisa menerapkan ada 2 prinsip. Yang pertama dalam konteks kesengajaan, ya. Pelaku ini menurut kami bisa diterapkan prinsip, ya, kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Ya, karena dia melakukan sesuatu, dia harusnya sangat sadar bahwa sangat mungkin
korban meninggal dunia. Lalu terkait azas pembuktian, harusnya majelis hakim bisa merangkai kejadian-kejadian tersebut berikut bukti-buktinya dan mengarah pertanggungjawabannya kepada si terdakwa. Kita mengenal yang namanya circumstantial evidence, ya, atau bukti yang saling berkaitan satu sama lain. Ya, mulai dari dipukul, tidak dibawa segera ke rumah sakit, dimasukkan ke bagasi, dilindas dan lain sebagainya. Beliau itu sangat-sangat kuat, ya. Ini seolah melecehkan kecerdasan publik yang tiap hari kita menyaksikan banyak sekali orang diputus bersalah, dihukum, walaupun keterangan saksinya dianggap minim, tapi alat-alat bukti lainnya, ya, ketika dirangkai menimbulkan keyakinan yang sangat kuat bahwa si terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban. Baik, Pak Asmi, ketika vonis hakim dinilai tidak adil, tidak masuk akal seperti yang tadi Bang Habib tuturkan, ya, apakah itu hanya andil dari hakimnya atau bisa juga karena jaksa atau kualitas barang bukti, kualitas saksi gagal meyakinkan hakim? Oh tidak, dalam perkara ini kita harus objektif karena jaksa melakukan tuntutan sampai 12 tahun. Artinya tuntutan 12 tahun itu kan tuntutan yang serius karena memang terjadinya menghilangkan fakta. Ini murni karena kita lihat dari rangkaian penyidikan yang hampir 3 bulan lebih. Antara penyidikan kepolisian sampai kejaksaan menjelang P21 itu perlu ratusan hari. Artinya ketelitian jaksa sangat detail untuk menelusuri, apalagi ini mendapat perhatian publik. Jadi dalam kasus ini cenderung hakim yang tidak objektif. Hakim tidak boleh sesuka hati sesuai seleranya dengan gaya suka-suka melakukan penyimpangan. Karena melihat, kan dalam pidana itu yang paling penting adalah apakah perbuatan atau keadaan pelaku itu melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak. Jelas dari hal ini tadi, sebagaimana yang tadi disampaikan fakta dalam persidangan, kejahatan itu ada. Kalau kejahatan itu ada dan apalagi dilakukan dengan sengaja, apalagi tahu akibatnya, atau mungkin akibat yang dipikirkan atau tidak dipikirkan sekalipun, ini resikonya begini. Seharusnya ini dimintai pertanggungjawaban pidana. Karena dalam kasus ini tidak ada alasan penghapusan maupun alasan pembenaran atas tindakan pelaku. Jadi kalau kita mengacu kepada dalam KUHP, kalau kesalahan itu ada, ya semestinya dimintai pertanggungjawaban pidana. Bagaimana mungkin hakim lompat dari pagar sehingga inilah disebut dengan penyimpangan. Apakah penyimpangan ini ada dugaan kolusi, apakah ada ruang gelap, ya ini memang tugasan bersama. Dan ini bukti salah satu kegagalan peradilan. Karena kekuasaan hakim itu adalah kekuasaan negara yang tugasnya menegakkan hukum dan keadilan. Sewaktu tidak tegaknya hukum dan keadilan dan masyarakat luka, berarti gagallah peradilan itu. Ini jadi kunci yang dilakukan oleh tentunya produk-produk hakim dengan kualitas putusan yang jelek seperti ini. Baik, Pak Asmi, dengan sekarang sorotan dari masyarakat yang begitu luar biasa atas kasus ini, kemudian dari pihak keluarga korban sudah melaporkan 3 hakim ke KY, kuasa hukum korban juga sudah mengajukan kasasi, keluarga korban juga sudah diterima audiensi dengan Komisi 3. Apakah kombinasi dari semua ini bisa membantu korban untuk menuntut keadilan? Sangat, saya kira peran-peran masyarakat, apalagi peran DPR yang menjadi pengawasan dapat meminta, mengkoreksi, menelaah. Ini adalah forum yang tepat karena perlu diketahui sekarang masyarakat itu lebih kritis terhadap proses peradilan. Hakim itu ya nggak boleh berada di luar jalur sebenarnya. Karena kalau dia berada di luar jalur sebenarnya seperti inilah. Masyarakat melakukan pengujian. Masyarakat mengambil rasa akalnya, rasa nuraninya, sehingga kepengen ditegakkan hukum dan keadilan. Jadi dengan masuknya tadi, apalagi ke DPR, terus tadi ada juga kepada Komisi Yudisial, kepada LPSK, ini adalah peran-peran yang penting untuk mengungkap apa sih yang terjadi di dalam ruang gelap ini. Sekali lagi, mengingat kejahatan itu ada, perbuatannya ada, keadaannya ada orang ini untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Oke, Bang Habib,
3 hakim PN Surabaya sudah diadukan ke KY, kemudian jaksa juga sudah mengajukan kasasi. Apa imbauan Komisi 3 kepada KY dan juga Mahkamah Agung yang nanti akan menangani kasasi kasus Ronald Tanur? Ya, kami akan memanggil Badan Pengawas Mahkamah Agung Bawas ya dan juga Komisi Yudisial dalam waktu yang dekat ini ya, jika mungkin juga di masa reses ini ya, kami akan meminta dilakukan pendalaman yang serius ya dan lengkap terhadap profil 3 sosok hakim ini. Bukan hanya soal cara dia memimpin persidangan. Coba dicek juga ya aspek latar belakang kehidupan masing-masing gitu kan. Apakah ada kejanggalan dan lain sebagainya yang mengakibatkan atau berkorelasi dengan putusan seperti ini. Sebetulnya dengan teknologi yang ada sekarang bisa dilihat hal tersebut semua ya. Karena putusan yang tidak masuk akal ini membuat ya publik mempunyai alasan yang masuk akal bahwa jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres ya, yang sifatnya misalnya intervensi yang membuat hakim-hakim ini begitu beraninya membuat keputusan yang menghina kecerdasan publik. Nah, itu yang harus menjadi target baik KY maupun Bawas ya. Jadi jangan hanya pemeriksaan yang standar-standar saja, prosedur-prosedur saja, normatif-normatif saja. Nah, itu yang kita akan minta kepada Bawas maupun KY. Ya, oke. Terakhir ke Pak Asmi, jika KY memutuskan 3 hakim kasus Ronald Tanur ini terbukti melakukan pelanggaran, apakah keputusan KY itu bisa mempengaruhi putusan hakim di tingkat kasasi nanti? Ini yang kadang sulit karena memang kewenangan KY itu hanya pada perilaku ya, pada etik. Padahal kadang masuk ke dalam produk putusan ini sulit gitu loh. Maka ke depan memang harus dipertimbangkan kembali kewenangan KY agar kekuasaan kehakiman tadi tidak sebebas-bebasnya. Karena kalau ini kekuasaan kehakiman ini sebebas-bebasnya dengan katakanlah sandaran pertimbangan hukum yang sangat minim tadi, lama-lama kekuasaan bangsa ini atau hakim akan bisa mempreteli. Ntar bangsa ini bisa mati di tangan oknum-oknum penegak hukum yang punya produk kualitas putusannya seperti ini. Walaupun kita menyadari masih banyak mungkin hakim-hakim yang baik dan jujur, tapi seperti yang tadi dibilang, kalau kelakuan-kelakuannya seperti ini, perilaku-perilakunya seperti ini, produk-produk putusannya seperti ini, ya kita harus berani tegas gitu loh. Karena ini sangat melukai perasaan, mengingat peristiwa dan kejahatan itu telah terjadi. Baik, terima kasih atas waktunya bersama kami Pak Asmi, pakar hukum pidana Asmi Syahputra dan juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Bang Habibur Rahman. Terima kasih sudah bergabung di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.